Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, saya dan teman-teman saya dari siswa SMP Negeri 1 Kota Gorontalo yang berjumlahkan 4 orang, yaitu Rahma, Aulia, Munifa, dan Sherly, yang akan bertanya kepada apoteker tentang informasi penting pada label obat. Because sometimes people take medicine without reading the label first. Padahal pada label obat ada banyak informasi penting untuk keselamatan kita. Kira dampak apa yang akan kita dapatkan apabila kita tidak membaca atau melihat informasi yang ada pada label obat? Let's find out together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa SMP Negeri 1 Kota Gorontalo yang jadi di sini saya bersama teman saya yaitu Aulia dan saya berdua sebelum itu kita langsung kenalan nama serta Perkenalkan, saya Sophia Karin. Saya sebagai apoteker penanggung jawab di Apoteker Nasehat. Selanjutnya kita akan memulai wawancara kita pada hari ini yang akan dimulai pertanyaan dari Aulia. Kak, pada label obat sering tertulis atau satu tablet diet kalau seseorang merasa sakitnya parah lalu minum 2 tablet sekaligus supaya cepat sembuh, apa yang bisa terjadi? Itu diperhatikan dulu dosisnya, ada dosis per sekali minum, ada dosis yang per hari. Jadi kalau misalnya dosisnya masih di bawah, mau minum 2 kali bisa. Contoh dia ibuprofen. Ibuprofen bisa ada yang dosis 200 mg atau yang 400 mg. Kalau misalnya mau minum 200 mg langsung 2 tablet tidak apa. Jadi diperhatikan dulu sesuai dosis. Jadi selanjutnya, if medicine is stored in a place, does it make the medicine less effective or unsafe? Iya, kurang efektif nantinya karena itu kan kestabilan tadi dia nanti tidak stabil, jadi obatnya akan rusak, jadi malah tidak berefek dan malah membuat keracunan. Menurut pengalaman Kak, kesalahan apa yang sering dilakukan orang saat membaca atau menggunakan obat? Biasanya itu kita menggunakan untuk menggunakan antibiotik, karena antibiotik itu bebas pada saat. Terus biasanya minum itu pas sakit saja, jadi kan sudah sembuh, sudah berhenti minum antibiotik. Padahal antibiotik itu harus sesuai petunjuk dokter dan harus dihabiskan. Walaupun sudah sembuh itu harus diwajibkan. Takutnya nanti kena resistensi obat. Terus yang kedua biasanya juga sering penyalahgunaan minum aturan pakai. Jadi biasanya 3 kali sehari, biasanya kan pagi siang malam. Padahal 3 kali sehari itu tiap 8 jam rentangnya untuk minum obat. Bukan yang pagi jam 7, siang jam 12 itu kan tidak sesuai. Itu harusnya tiap 8 jam. Selanjutnya Kak, what advice would you give to students so they can use medicine safely? Untuk itu sebaiknya orang-orang di luar sana maupun anak-anak sebaiknya beli di tempat resmi, yaitu apoteker atau apoteker resmi. Nggak usah beli di sembarangan tempat kayak di kelompok begitu. Jadi belinya di apoteker atau obat resmi, dan di situ juga ada apotekernya, ada farmasisnya, jadi bisa tanya langsung gitu. Apa arti simbol lingkaran hijau, biru, dan merah pada kemasan obat? Kalau untuk simbolnya itu logo hijau itu untuk obat bebas, jadi semua orang bisa beli bebas tanpa simbolnya. Yang kedua juga untuk obat logo biru itu juga bisa dibeli bebas tanpa resep, tapi ada perhatiannya. Jadi untuk obat-obat yang untuk penggunaan di dubur, jadi obat dubur yang kayak obat-obat kumur gitu. Terus kalau untuk obat logo merah atau obat keras itu hanya digunakan untuk sesuai resep dokter. Jadi kalau tidak ada resep dokter itu tidak bisa dibeli bebas. Menurut Kakak, what is mean by warning and contraindication on a medicine label? Itu sangat penting karena itu nanti ada warningnya. Warningnya itu bisa kayak diperhatikan untuk ibu hamil, tapi jangan menggunakan obat ini, atau untuk anak-anak di bawah
2 tahun atau 6 tahun, jadi sangat penting untuk mendapatkan edukasi. Biasanya juga penyakit tertentu untuk tidak bisa minum obat, kayak misalnya untuk obat-obat itu bisa menyebabkan tidak terkontrolnya untuk pasien hipertensi. Jadi itu sangat penting di label obat. Jadi, Kak, bagaimana jika seorang anak meminum obat yang tidak seharusnya diminum oleh orang anak? Apa dampak yang akan terjadi bagi anak tersebut? Biasanya itu akan sangat berbahaya karena biasanya ada efek sampingnya. Contoh beberapa obat itu efek sampingnya bisa menghambat pertumbuhan anak, jadi anak-anaknya tidak tumbuh dengan baik lah. Terus kakak, do you have simple advice for people so they can read medicine labels correctly? Itu yang pergi aplikasinya atau obat resmi, jadi bisa konsultasi langsung dengan apoteker atau farmasi seperti itu. Terus selanjutnya kakak, jadi juga ada beberapa pertanyaan tentang beberapa berita yang beredar kak. Jadi Belakangan ini ada berita tentang remaja yang menyalahgunakan obat seperti tramadol atau obat batuk tertentu. Menurut Kak, apoteker, mengapa obat yang seharusnya digunakan untuk pengobatan bisa disalahgunakan? Biasanya itu kan ada obat batuk, tramadol juga seperti disebutkan. Jadi tramadol itu sebenarnya itu obat anti nyeri, terus ada dextromethorphan juga isinya obat batuk. Tapi beberapa orang membelinya untuk efek sampingnya, itu sebenarnya efek samping. Tapi orang belinya untuk yang mabuk, tidur. Jadi kalau di obat kami itu biasanya kalau beli dextromethorphan itu ada limit maksimal, jadi kayak kalau per orang cuma bisa beli 1 strip. Terus kalau tramadol sendiri sekarang cuma keluar kalau resep dokter, jadi kalau beli resep tidak bisa. terus kak, I read news that some herbal medicine actually contain chemical drugs. How can people know if the medicine they take are safe? Kembali lagi itu kayak beli di apotek resmi tadi, karena jauh di apotek resmi kan obatnya pasti aman dan harus yang pakai syaratnya, jangan asal pakai gitu, kayak misalnya terus minum obat anti apa gitu, tiba-tiba minum dengan tetangga, karena kan belum tentu sakitnya itu, jadi harus periksa dokter dan konsultasi. Ada berita tentang obat ilegal yang dijual tanpa izin. Mengapa penting bagi masyarakat untuk membeli obat hanya di apotek resmi? Karena misalnya obat yang ilegal kan belum pasti obatnya itu benar-benar efektif, terus belum pasti obatnya itu benar-benar bagus, belum tentu keamanannya bagus, kualitasnya bagus, kan bisa jadi itu malah menyebabkan keracunan pada manusia itu sendiri. Terus kak, I read new story about the victim who has arthritis because of misunderstanding the information on a medicine label. In your opinion, how important is it to understand medicine label correctly before using the medicine? Pentingnya untuk melihat labelnya dan instruksi dari farmasinya itu biasanya minumnya ada obat-obat yang aturannya 1 kali 1 atau 1 per hari itu masih 2 kali minum. Ternyata orang-orang kalau tidak ganti label, tidak konsultasi dulu, bisa minum 1 kali sampai 3 kali, bisa 4 kali. Terus juga efek sampingnya kan bisa ada efek sampingnya di labelnya itu. Biasanya orang minum sembarangan, padahal ada beberapa penderita atau beberapa orang itu yang tidak bisa minum obat sembarangan. Untuk orang hamil, karena tidak boleh sembarangan minum obat. Lepas minum obat berarti tidak lagi lah konsultasi dulu. Jadi intinya berbahaya untuk diri sendiri dan janin yang dikandung. Jadi harus perhatikan label atau tidak harus konsultasi langsung dengan hamil. Itu dia wawancara pada hari ini telah berakhir. Terima kasih kepada Bapak Apoteker serta teman-teman yang telah berpartisipasi pada wawancara kita hari ini. Tetap ingat teman-teman untuk selalu melihat dan memperhatikan label obat-obat di sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.